Om Swastiastu. Halo pemirsa, saya Putri Cahaya. Selama 30 menit ke depan akan menemani Anda dalam program dialog khusus bersama dengan Wali Kota Mojokerto, Ibu Ika Puspitasari. Pemirsa, di masa kepemimpinan beliau selama 3 tahun terakhir ini ada banyak sekali yang telah diberikan, ada kemajuan dan juga kesejahteraan bagi masyarakat Mojokerto. Sebelum saya berbincang dengan beliau, marilah kita saksikan tayangan berikut ini. Kota Mojokerto terletak di tengah-tengah Kabupaten Mojokerto, Provinsi Jawa Timur. Memiliki luas wilayah 1.646 hektar dan merupakan satu-satunya kota di Jawa Timur yang memiliki satuan wilayah ataupun luas wilayah terkecil. Wilayah administrasi Kota Mojokerto hanya terbagi 3 kecamatan, yakni Kecamatan Prajurit Kulon, Kecamatan Magirsari, dan Kecamatan Kranggan. Kota Mojokerto memperingati hari ulang tahun setiap tanggal 20 Juni. Kini telah berusia 103 tahun dan kaya akan peninggalan heritage. Kota Mojokerto tidak dapat dilepaskan dari sejarah kejayaan dari Kerajaan Majapahit pada masa Raja Hayam Wuruk pada tahun 1350 hingga 1389 Masehi dengan Mahapati Gajah Mada. Baik, kita akan langsung saja berbincang dengan Wali Kota Mojokerto. Selamat siang, Ibu Ika Puspitasari. Selamat siang, Mbak Putri. Selamat siang. Apa kabar? Luar biasa, Ibu bagaimana? Baik sekali. Sehat. Ini refreshing berada di Bali, menghirup udara pantai yang luar biasa. Luar biasa. Panas tapi menyegarkan. Panas tapi memberikan semangat baru ya, Ibu ya. Ini sapaan akrabnya saya di info nih, Ibu ya. Ya. Ning Ita, betul? Betul sekali. Nah, mungkin boleh diinformasikan ke pemirsa Ayus Bali nih. Ning Ita, Ning itu apa sih Bu sebenarnya? Sapaannya artinya apa? Karena kita ini di Mojokerto terbiasa dengan panggilan sehari-hari. Kalau laki-laki itu disebut Cak, Cak. kalau Oke. perempuan disebut Ning. Ning. Nah, karena sehari-hari jauh sebelum menjadi kepala daerah sudah terbiasa dipanggil Ning Ita. Nah, maka nama yang sudah familiar ini tetap saya gunakan agar masyarakat tidak bingung gitu, bahwa wali kotanya ya tetap Ning Ita yang dulu gitu. Nah, jadi saya izin panggil Ning Ita biar akrab Oke, ya. Ning Ita. silakan Baik, Mbak Putri. Ning Ita mungkin boleh disampaikan juga kan nih pemirsa, agendanya ini dalam rangka apa nih datang ke Bali? Kami sangat senang sekali tentunya dengan kehadiran Ning Ita ini bisa harapannya bisa memajukan pariwisata Bali. Mungkin bisa diceritakan agendanya ke Bali, Ning Ita? Ya, kebetulan dari tanggal 17 hingga 19 Desember 2021 ada agenda Apexi Outlook Apexi Outlook 2021 yang diselenggarakan di Sanur, Bali. Jadi kami seluruh kepala daerah se-Indonesia berkumpul dalam agenda rapat kerja tahunan untuk sharing session dengan sesama pemerintah kota se-Indonesia. Nah, khusus untuk tema Apexi Outlook kali ini adalah terkait pemulihan ekonomi pasca pandemi COVID-19. Wah, ini tentu menjadi menarik. Berarti di Betul. sini nih kita banyak berkolaborasi, banyak berdiskusi juga Betul. dengan pimpinan-pimpinan kota lainnya. Ya. Nah, berbicara tentang Kota Mojokerto sendiri nih, Ning Ita, apakah ada strategi atau kebijakan tertentu yang dilakukan untuk mendorong percepatan dan efektivitas pemulihan ekonomi sehingga bisa bergerak atau bertumbuh ke arah positif, Ning? Ya, saya cerita dulu terkait kondisi Kota Mojokerto. Silakan, Ita. Bahwa Kota Mojokerto ini adalah kota penyangga ibu kota provinsi Surabaya. Kami hanya berjarak kurang lebih 35 menit dengan adanya akses tol dari Surabaya atau ibu kota provinsi ke Kota Mojokerto. Dan mayoritas penduduk kami bergerak di sektor perdagangan dan jasa. Nah, sektor pertanian sangat minim sekali dan bisa dikatakan hampir tidak ada. Kami juga tidak memiliki laut, tidak memiliki gunung. Nah, maka sumber daya manusianya lah yang kita jadikan sebagai sasaran untuk kita garap secara konsisten, berkelanjutan dalam rangka meningkatkan potensi daerah. Nah, dengan adanya pandemi COVID-19, sektor perdagangan dan jasa ini adalah sektor yang paling terdampak dengan adanya pandemi COVID-19. Maka upaya cepat kami lakukan
masyarakat tidak hanya bisa diberikan bantuan sosial melalui jaring pengaman sosial. Karena kalau berbicara tentang jaring pengaman sosial, sudah 90% lebih Kota Mojokerto yang kami berikan bantuan sosial dalam bentuk sembako. Kemudian ini ada sasaran 4.300 KK. Nah, dari sekian banyak ini alhamdulillah sudah ada 1.900 yang berhasil kurasi. Produk-produknya sudah layak untuk disandingkan dengan produk-produk yang sudah ada di berbagai marketplace maupun pusat-pusat oleh-oleh. Jadi memang sudah banyak sekali agenda-agenda, begitu juga dengan kebijakan-kebijakan untuk melakukan pendampingan ya Ningita ya, apalagi dengan UMKM. Nah ini kan menjadi salah satu sektor atau pelaku yang sangat terdampak. Tadi Ningita sampaikan bahwa perdagangan dan jasa menjadi yang paling terdampak di Kota Mojokerto. Tapi terlepas dari permasalahan pandemi, kemudian juga pendampingan yang telah dilakukan, saya dengar ini Kota Mojokerto banyak mendapatkan penghargaan. Betul ya Ningita ya, ada banyak penghargaan, diantaranya ini ada Kepala Daerah Inovatif, kemudian Jatim Covid Heroes, Keterbukaan Informasi Publik, dan penghargaan Pembina Inovasi. Mungkin Ningita bisa ceritakan ke pemirsa penghargaan ini seperti apa atau bagaimana, kenapa Kota Mojokerto yang akhirnya bisa mendapatkan banyak apresiasi seperti ini Ningita? Ya. Jadi kalau berbicara penghargaan, saya memaknai bahwa penghargaan ini adalah sebuah apresiasi atas kinerja yang kita lakukan bersama-sama dalam bentuk keseriusan untuk memberikan pelayanan publik yang terbaik dan menjawab persoalan-persoalan yang ada di masyarakat kita. Bahwa kita sebagai pelayan publik tentunya dan seluruh jajaran yang ada di pemerintah daerah itu memiliki tugas dan tanggung jawab bagaimana pelayanan ini harus ke depan selalu mengalami progres positif. Karena tuntutan masyarakat kita semakin waktu tuntutannya harus lebih cepat, lebih baik, dan lebih responsibel. Nah, bahwa setiap tahun wajib minimal ada satu inovasi. Nah, dari inovasi-inovasi inilah kemudian alhamdulillah penghargaan-penghargaan sebagai bentuk apresiasi, apakah itu dari pemerintah pusat, pemerintah provinsi, bahkan dari pihak eksternal kami peroleh. Perlu kami sampaikan bahwa Kota Mojokerto merupakan kota pertama di Jawa Timur yang dapat mencapai vaksinasi 100%. Wah, selamat Ibu ya tentunya untuk Kota Mojokerto karena banyak pencapaian yang telah diraih. Semoga ini bisa memotivasi kota-kota yang lainnya itu bisa bersinergi dan pastinya bisa membantu perekonomian nasional Indonesia secara umum. Nah, kemudian Bu, yang menarik adalah pemirsa ketika kita berbicara tentang peningkatan perekonomian nasional itu perlu diimbangi dengan pembangunan infrastruktur. Nanti kita akan bahas bersama dengan Ningita pemirsa. Jangan kemana-mana, kita akan bahas selengkapnya sesaat lagi. Tetaplah bersama kami dalam program Dialog Khusus bersama Wali Kota Mojokerto.